Perjanjian adalah salah satu narasi yang paling menggetarkan dalam catatan sejarah suci. Perintah Tuhan sangat jelas dan tegas. Tabut harus dipikul di atas bahu oleh kaum Lewi sama memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Usa. Hal itu dilakukan. Menyentuh tabut itu merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum Tuhan dan akan mengakibatkan. Channel Beriman dengan Logika Sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Usa sehingga Tuhan menghukum Usa dengan kematian. Mengapa Tuhan menghukum Usa? Kisah tentang Usa dan tabut perjanjian adalah salah satu narasi yang paling menggetarkan dalam catatan sejarah suci. Peristiwa ini bukan sekedar tentang kecerobohan manusia, melainkan sebuah pengingat keras tentang batas tegas antara kekudusan Tuhan yang absolut dan kondisi manusia yang berdosa. Kisah Usa dan tabut perjanjian dicatat dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1-7 dan 1 Tawarik pasal 13 ayat 9-12. Raja Daud memiliki niat yang sangat mulia membawa pulang tabut Allah, tahta kehadiran Tuhan di bumi ke Yerusalem. Suasana saat itu penuh dengan sorak-sorai, musik, dan kegembiraan. Namun di balik perayaan itu ada sebuah kisah tragis, kesalahan yang begitu fatal. Mereka mengangkut tabut itu di atas kereta baru, mengikuti cara bangsa lain. Padahal perintah Tuhan sangat jelas dan tegas. Tabut harus dipikul di atas bahu oleh kaum Lewi menggunakan kayu pengusung. Ketika rombongan sampai di tempat pengirikan Nakon, lembu-lembu yang menarik kereta itu tergelincir. Tabut Allah goyang dan tampak akan jatuh. Secara refleks, Usa, salah satu pengiring kereta tersebut, mengulurkan tangannya untuk menahan tabut agar tidak jatuh ke tanah. Dalam logika manusia, tindakan Usa adalah tindakan heroik. Ia ingin melakukan tindakan supaya simbol kehadiran Tuhan dari debu tanah ini tetap bisa berdiri kokoh di atas kereta. Namun saat tangannya menyentuh kayu suci itu, murka Tuhan bangkit dan Usa mati seketika di samping tabut Allah. Ketika tabut diangkat, lembu-lembu penarik gerobak tersandung dan seorang pria bernama Usa memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Usa dan dia memukulnya hingga mati. Hukuman yang diterima Usa memang terlihat ekstrim. Untuk apa yang mungkin kita anggap sebagai perbuatan baik, justru dia mendapatkan sebuah kematian, hukuman dari Tuhan. Namun ada alasan mengapa Tuhan mengambil tindakan yang begitu keras. Perlu diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal berikut ini. Pertama, Tuhan telah memberikan instruksi khusus kepada Musa dan Harun mengenai kemah pertemuan dan pemindahan tabut perjanjian. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat oleh Bani Kehat. Bilangan pasal 4 ayat 15. Tidak peduli seberapa polosnya hal itu dilakukan, menyentuh tabut itu merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum Tuhan dan akan mengakibatkan kematian.
Ini adalah cara untuk menjaga rasa kekudusan Tuhan dan rasa takut untuk mendekat kepadanya tanpa persiapan yang memadai. Perhatikan bagaimana Daud membawa beberapa orang untuk mengangkut tabut itu dan bukannya mengizinkan orang-orang Lewi untuk membawanya. Ini adalah kesalahan besar karena tabut itu tidak boleh diletakkan di atas kereta, baik yang lama maupun yang baru. Tabut itu harus dipikul di atas pundak manusia dan hanya boleh dibawa oleh orang Lewi dari orang-orang keluarga Kehat. Keluaran pasal 25 ayat 12-14 dan Bilangan pasal 7 ayat 9. Dengan menggunakan tiang-tiang yang telah ditentukan, kegagalan untuk mengikuti instruksi Tuhan yang tepat yang akan dilihat sebagai tidak menghormati firman Tuhan ketika Tuhan mengucapkannya melalui orang-orang seperti Musa yang telah Dia tunjuk. Memiliki sikap independen yang mungkin berbatasan dengan pemberontakan, yaitu melihat dan bertindak dari sudut pandang duniawi dan bukan rohani. Ketidaktaatan itulah yang terjadi, yang Tuhan mau perlihatkan kepada Daud dan seluruh orang Israel pada waktu itu. Yang kedua, tabut itu telah tinggal selama beberapa waktu di rumah Abinadab. 2 Samuel pasal 6 ayat 3, di mana anak-anaknya Usa dan Ayu mungkin telah terbiasa dengan kehadirannya. Ada pepatah lama yang mengatakan, keakraban menimbulkan rasa kurang hormat. Yang bisa diterapkan dalam kasus ini, Usa yang berada di sekitar tabut di rumahnya sendiri sangat mungkin melupakan kekudusan yang diwakilinya. Ada kalanya kita juga gagal mengenali kekudusan Tuhan, menjadi terlalu akrab dengannya dengan sikap yang tidak sopan. Yang ketiga, kisah ini menceritakan bahwa lembu-lembu tersandung. Pedati itu tidak jatuh dan tabut itu juga tidak. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan para muridnya yang bergoyang-goyang hebat di tengah badai, meskipun perahu itu tidak terancam tenggelam. Matius pasal 8 ayat 24-27. Namun sama seperti para murid yang gagal menaruh kepercayaan kepada guru mereka, Usa untuk sesaat merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menyelamatkan keutuhan Allah dan kekudusan Allah, dan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu entah bagaimana membutuhkan bantuan Usa. Dia beranggapan bahwa tanpa campur tangannya, kehadiran Tuhan akan mengalami pukulan. Seperti yang ditanyakan oleh Ayub, dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan? Kebesarannya tidak terduga pengertiannya. Musa kehilangan haknya untuk memasuki tanah perjanjian karena ia merasa campur tangannya diperlukan ketika ia memukul batu, alih-alih berbicara kepada batu itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita perlu mendengarkan dengan saksama apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan dalam ketaatan berusaha untuk melakukan semua yang diperintahkan. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, tetapi Dia juga kudus. Tuhan mempertahankan kekudusannya dan kuasanya, dan penghinaan terhadap kekudusan Tuhan terkadang mendatangkan murkanya yang kudus. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ibrani pasal 10 ayat 31. Suatu dari kehadiran Tuhan di dalam tabut perjanjian tampaknya telah hilang di dalam gereja saat ini. Pada zaman Musa, umat mengetahui kedahsyatan kekudusan Tuhan yang mutlak. Mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa ketika tabut itu ada bersama mereka. Mereka menghormati bahwa jalan dan pikiran Tuhan jauh lebih
daripada pikiran manusia. Sebenarnya, semakin kita mencoba untuk menurunkan Tuhan ke dalam cara kita berpikir dan penalaran duniawi kita, semakin jauh Dia akan tampak bagi kita. Mereka yang mau mendekat kepada Tuhan dan membuatnya mendekat kepada mereka adalah mereka yang mendekatinya dengan rasa hormat dan takut yang kudus. Usa melupakan pelajaran itu, dan akibatnya sungguh tragis. Kematian menjemput dia. Mengapa kekudusan Tuhan begitu dahsyat dan sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia? Tuhan tidak membutuhkan campur tangan manusia untuk diselamatkan atau untuk ditegakkan kekudusannya. Kesalahan Usa adalah berpikir bahwa Allah membutuhkan bantuannya yang berdosa untuk tetap berdiri tegak. Dengan menyentuh tabut, Usa seolah-olah menganggap tangannya lebih bersih daripada tanah, padahal Tuhan yang Maha Kudus. Kesombongan dan pelanggaran manusia jauh lebih mencemarkan dari debu bumi. Ketaatan lebih utama dari niat baik. Tuhan telah memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana mendekatinya. Mengabaikan instruksi tersebut, meski dengan tujuan yang baik, adalah bentuk ketidaktaatan. Tuhan menjaga kekudusannya dengan menunjukkan bahwa Ia tidak bisa disentuh dengan cara yang kita ciptakan sendiri. Jarak antara yang fana dan yang kekal itu sangat jelas. Peristiwa ini menciptakan gentar yang kudus, takut yang kudus, holy fear. Ini menjadi pengingat bahwa Allah bukanlah rekan yang bisa diperlakukan dengan santai. Ada jarak yang tak terlampaui antara doa manusia dan kemurnian ilahi. Saudaraku, batas kekudusan bukan dalam pikiran manusia. Sehingga kita begitu berpikir, ini adalah tempat yang kudus, tak kala kita ada di dalam gereja. Sehingga kita tidak berani melakukan tindakan yang tidak berkenan. Bahkan kita berkata-kata kepada orang yang ada di samping kita atau di depan dan di belakang kita. Hendaklah, diamlah engkau. Janganlah berkata-kata terhadap sesamamu. Karena ini adalah tempat yang kudus di dalam gereja. Kekudusan itu bukan dalam pikiran manusia. Kekudusan itu ada di dalam hadirat Allah. Tak kala kita memahami bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita di mana saja kita berada, disitulah kita akan melakukan sebuah tindakan yang kudus di hadapan Allah. Holy fear yang harus kita kerjakan dalam diri kita. Gentar yang kudus. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat tersendiri bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.